Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anno di Bro Anno. Dan kali ini saya lagi kebetulan ada di luar kota, lagi ada tugas sedikit. Dan pada saat saya lagi ngopi, ini sekarang lagi ngopi di salah satu warung kopi dengan view yang cukup indah di sini. Akhirnya kembali saya buka handphone untuk mengupdate informasi berita yang masih hangat mengenai rangka ESAF-nya Honda, di mana kita tahu bahwa rangka ESAF-nya Honda ini masih menjadi isu yang masih ribut sampai sekarang di beberapa platform media sosial, baik itu di Instagram, di TikTok maupun di YouTube. Ada banyak yang ngebahas tentang rangka ESAF-nya Honda, dan kali ini yang masih diributin tetap Honda tapi bukan rangka ESAF atau bukan motor Honda yang menggunakan rangka ESAF. Nah, informasi ini sebagaimana yang dirilis oleh portal website daripada Motor Plus, di mana di Motor Plus itu dijelaskan bahwa ada salah satu line up daripada motor Honda yang cukup terkenal juga dan cukup banyak dipakai di jalanan juga, yang menjadi pesaing berat daripada si Yamaha NMAX, apalagi kalau bukan Honda PCX. Honda PCX disinyalir juga mengalami keropos pada bagian rangkanya sehingga itu menjadi atensi baru. Tapi sekali lagi klaim tentang adanya persoalan pada rangka motor Honda PCX itu tidak bisa mengeneralisir bahwa semua motor Honda PCX seperti itu. Nah, di website Motor Plus ini disampaikan bahwa motor-motor pabrikan Honda sedang jadi sorotan masyarakat dan mengagetkan. Rangka ESAF belum beres, rangka ESAF aja belum beres, kini sasis Honda PCX 160 diributkan, berkarat dan rapuh hingga lepas pada bagian sebelah kiri. Nah, sekali lagi untuk menjadikan sebuah klaim bahwa kualitas Honda itu memang benar-benar tidak baik, itu mesti ada beberapa sampling dan mesti terhadap kasus-kasus yang terjadi seperti itu harus ada penelitian yang mendalam. Apakah memang ini karena kegagalan produksi atau kegagalan terhadap bahan atau kualitas bahan produksi yang tidak bagus, atau karena cara penggunaan customernya memang yang kurang bagus. Nah, ini yang mesti diperjelas lagi. Jadi nggak bisa langsung mengklaim bahwa ini kegagalan dari Honda sepenuhnya atau AHM. Sasis ESAF dipakai di motor-motor Matic Honda dari 2019, mulai dari Genio, kemudian Beat, lalu kemudian berikutnya Scoopy dan Vario 160. Ini mengenai rangka ESAF. Yang selama ini juga kita bahas banyak mengenai rangka ESAF, ya sampai sekarang belum ada kejelasan dari Honda apakah akan melakukan recall atau melakukan penggantian secara cuma-cuma terhadap beberapa motor Honda yang mengalami kegagalan pada rangka ESAF-nya, di mana rangkanya keropos dan patah. Namun kini merambah pada produk Honda yang lain, yaitu Honda PCX 160 yang nyatanya bukan rangka ESAF. Seperti dilihat di postingan grup Honda PCX Indonesia 3 hari yang lalu, ini disampaikan oleh Motor Plus bahwa mereka menelusuri berdasarkan informasi dari grup Honda PCX Indonesia. Seorang anggota grup yang punya akun Facebook Enjang memposting foto dan video motornya. Dalam postingan Enjang juga diberi keterangan sebagai berikut. Kemarin saya lihat punya teman motor standar sampingnya copot, dan akhirnya saya cek juga punya saya, ternyata karatnya juga udah dalam dan pada ngelotok. Emang kualitas Honda sekarang buruk, yang mau beli monggo dipersilahkan. Jadi ya sekali lagi ya, ini kalau kita baca keterangan redaksinya tadi berdasarkan yang dirilis di website tersebut, ada dua motor ya, satu motor temannya lalu kemudian motornya sendiri yang dilakukan pengecekan dan ternyata ngelotok juga. Sekali lagi menurut saya itu belum bisa jadi klaim bahwa semua motor seperti itu, karena saya yakin ada ribuan bahkan puluhan ribu motor Honda PCX yang diproduksi bahkan berkeliaran di jalanan sebagai motor yang selama ini dipakai oleh customer juga. Karena menurut saya salah satu motor yang favorit juga adalah motor Honda PCX itu memiliki desain yang cukup unik khususnya di bagian belakangnya, sekalipun di bagian stangnya itu bukan selera semua orang, termasuk saya lebih suka bagian depannya Yamaha NMAX daripada si Honda PCX. Nah, lalu kemudian lanjut, spontan postingan Enjang ini langsung membuat para anggota grup lainnya ikut bereaksi. Sampai sekarang ketika berita ini dibuat sebanyak 290 orang memberikan tanggapan, terdapat 478 km, bahkan saking dianggap menariknya postingan ini, unggahan Enjang dibagikan sebanyak 77 kali. Wow, ya kita tahu bahwa memang setelah munculnya rangka ESAF membuat orang lebih aware terhadap motor-motor Honda yang selama ini mereka pakai. Membuat orang-orang akhirnya merasa bahwa perlu untuk mengecek kualitas motor Honda mereka apakah mengalami kegagalan yang sama atau mengalami kendala atau
korosi yang sama dengan motor-motor yang menggunakan rangka ESAF. Ini sebenarnya dengan ada pemberitaan ini membuat customer jadi lebih aware lagi, lebih mawas diri lagi atau hati-hati lagi dalam memilih produk. Dan memang hal-hal semacam ini jangan selalu dianggap sebagai hal yang negatifnya aja. Positifnya adalah karena kita tahu bahwa dengan adanya isu pemberitaan ini membuat kita sebagai customer itu menjadi lebih bijaksana dalam memilih produk yang sesuai dengan yang kita butuhkan atau harapkan. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, rangka ESAF itu didesain lebih ringan sehingga lebih hemat bahan bakar, tapi memang ternyata ada kendala lain yang membuat niatan itu atau keinginan itu menjadi terkendala. Nah, dalam foto yang diposting terlihat sasis bagian sebelah kiri dekat dengan standar samping berkarat hingga kropos dan lepas. Anehnya di video juga diperlihatkan kilometer pemakaian baru 9 ribuan kilometer aja atau belum setahun kalau dipakai normal. Jadi belum setahun dipakai normal sudah muncul karat. Itu memang harusnya jadi PR banget buat buat Honda ya, karena bukan cuma buat Honda menurut saya. Ketika barang itu dari produksi dan kemudian dibeli oleh customer, maka tanggung jawab perawatannya nggak cuma di Honda. Honda hanya menyediakan layanan perawatan. Tanggung jawab penuh terhadap perawatan motor kita ya tentunya kita sendiri sebagai customer. Gimana kita pakainya, gimana cara menyimpannya, gimana cara merawatnya, yang lain-lainnya itu pasti menjadi hal yang sangat amat berpengaruh dengan kualitas motor kita. Lalu kemudian dari postingan yang diunggah oleh Enjang terlihat fotonya diambil di wilayah Cipanas, Jawa Barat alias lebih dikenal dengan Puncak. Oh, daerah Puncak ya. Biasanya korosi atau karat itu biasanya berada di wilayah atau daerah pantai. Ini sebaliknya. Malah daerah Puncak itu mengalami korosi menurut saya cukup pertanyaan juga. Tapi biasanya ada beberapa faktor ya terjadi korosi. Termasuk karena tumpahan air aki atau tumpahan zat-zat cair yang memang berpotensi memberikan dampak korosi terhadap besi itu bisa terjadi. Jadi mesti hati-hati, termasuk bahkan misalkan bawa ikan gitu kan, air ikan yang dari laut itu langsung mengenai bagian chassis dan itu bisa menimbulkan korosi ya, itu jadi jadi semacam hal yang mesti diperhatikan juga. Lalu kemudian jauh dari laut namun bisa begitu, bisa jadi lubang pembuangan air tertutup oleh kotoran. Apalagi di Cipanas yang ingin membuat besi selalu lembab dan bisa menyimpan benih-benih air. Yes, ya kita tahu bahwa Cipanas itu adalah daerah puncak yang mungkin di sana daerahnya basah atau dingin sehingga memang pada saat membersihkan atau merawat motornya terdapat lubangan kan biasanya di chassis motor itu seperti yang ditunjukkan oleh Yamaha di rangka motor NMAX-nya, rangka underbone-nya. Itu jelaskan bahwa di motor Yamaha itu ada lubangan untuk pembuangan air sehingga pada saat motornya dicuci itu airnya atau air sisa cucian akan keluar dari lubang yang telah disiapkan sehingga membuat motor jadi lebih aman dari korosi dan rangkanya tetap terjaga dengan sangat baik. So itu yang bisa kita update kali ini tentang motor Honda, lagi dan lagi motor Honda. Kemarin kita udah ngupdate juga tentang Yamaha dan Suzuki yang membuat mereka menjadikan ini sebagai momentum untuk menggalakkan lagi penjualan mereka, dan ini menurut saya momen yang paling berharga untuk mereka mengejar lagi ketertinggalan penjualannya. Nah, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada update informasi yang seru menarik berikutnya di Bro Anno, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.